Perintah Yesus jangan percaya. Kenapa kamu percaya? Karena kamu bahlul. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Oke, masih ada Kristen di bawah, Abang. Itu ngantri di bawah. Ada Alexander Troy. Saya naikkan boleh, Abang? Iya, dinaikkan. Kalau bisa sekaligus 7 deh, naik. Dengar dulu. Yesus itu berkata demikian bahwa jangan percaya kepada mereka yang mengatakan bahwa Mesias ini ada di sini, Mesias ini ada di sana. Nah, tapi mereka tidak menyampaikan kebenaran. Kontol babi, Mereka akan Muhammad babi, kau bilang katakan Yesus. Jadi dia mau bilang kepada orang penyembah yang setannya percaya stres. bahwa kamu Penyembah setannya stres. itu jangan percaya kepada mereka yang akan menyesatkan kamu. Tapi selagi apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan Injil kebenaran. Waalaikumsalam Dia harus warahmatullahi percaya. wabarakatuh, Bang Alexander. Apa kau ngomong apa? Yesus mengatakan kalau ada yang bertemu, mengaku melihat bertemu aku di padang gurun, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada mereka yang mengatakan bahwa Mesias jangan itu ada di percaya. sini, Mesias ini ada di sana. Jangan percaya. Nah, Dengar ketika dulu. Paulus Jangan mengatakan, kamu potong ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Paulus menyampaikan Injil kebenaran atau menyesatkan? Bukan masalah menyesatkan atau tidak menyesatkan Injilnya. Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya. Orang Paulus menyampaikan kebenaran kok. Saya ulang lagi, perintahnya percaya atau jangan percaya? Percaya kepada kebenaran. Inilah cuman kan, tengoklah saudara-saudara Kristen. Lihatlah Lihatlah yang ini. salah. Lihatlah, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Dengar dulu. Perintah Yesus jangan percaya kepada mereka. Dengar dulu. Percaya. Dengar, dalilnya bukan begitu. Jangan kau tambah, jangan kau tambah. Ketika ada orang yang mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya ayat atau jangan percaya? Ini ini baca ayatnya, tapi nggak selesai. Perintahnya percaya atau jangan percaya? Dia cuma potong sampai kepada perintahnya percaya Yesus, atau jangan percaya? Mengatakan bahwa perintahnya percaya atau jangan percaya? Percaya bahwa jangan kamu percaya bahwa ada Mesias di sini, ada Mesias di situ, tapi lanjutannya itu nggak dibaca. Apa lanjutannya? Makanya sekarang buka biar kita lihat sama-sama. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Masih ada lanjutannya itu. Iya, apa lanjutannya? Jika mereka menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan Injil atau kebenaran, mana ada dalilnya kayak begitu? Itu jangan percaya. Penipu, pembohong. Nah, inilah akibatnya kan? Inilah akibatnya. Terbongkar semuanya. Udah. Kamu ke gereja, cari pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Mungkin dengan cara begitu kau bisa waras. Baik, Abang sebentar, Petra sebentar. Ini ada Kodonditan. Assalamualaikum Kodondi. Kodonditan. Kalau dilihat dari akunnya kemarin yang live, ya mudah-mudahan beliau yang asli. Kodonditan. Ya, halo. Bukan kau. Sabar dulu. Di tempat saya azan, Abang. Saya mute dulu izin. Oke. Kodondi.
Kok Dondi? Kok Dondi? Kok bukan beliau ini. Kalau beliau langsung nyapa. Kok Dondi kalau jumpa sama saya itu langsung nyapa, nggak mungkin nggak? Ya, halo, selamat sore Juma. Iya. Sore anak jin. Perintah Yesusnya. Siapa nak jin Juma? Ya kau lah. Seperti ini, seperti ini ajaran Islam. Dengar perintahnya Yesus apabila Dengar ada dulu. orang mengaku Jin itu bertemu siapa? dengan Kristus di Jin sini, itu agama Islam. Kristus di sana, jangan Jin kamu itu percaya. saudaramu. Jin Awas. itu saudaramu, kawan. Tinggal saya sentil kamu hilang di sini. Kau lihat temanya itu, jangan Jin kebiasaan. itu saudaramu. Kamu Lihat. tentang jin ya. Ya kamu anak jin, bagus. Masih ada kesempatan jadi mualaf kalau anak Jin jin. itu saudaramu, bro. Saudaramu seiman. Dengar. Mampus. Masih mau aku datang besok. Gumasa. Gumasa. Perintah Yesus kalau Anda yang mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik atau di gurun, jangan kamu percaya. Kenapa kamu percaya kepada Paulus? Dengan Kristus di gurun rupanya. Paulus. Dari mana datanya? Kisah Para Rasul 9. Nah, jadi gini, dengarkan dulu narasi saya ya. Kau jangan dengarkan. Dan Silakan. pernyataan saya ini harus kau jelaskan dari ini. Yesus salah seorang manusia. Percaya nggak? Iya, percaya. Dan dia salah seorang Allah. Enggak percaya. Artinya kau lebih Allah dari Yesus. Nanti kau kecuali dengar pelan-pelan. Kecuali juga salah seorang Tuhan. Kecuali kau mengatakan dan Yesus adalah salah satu dari 3 Tuhannya Kristen, saya katakan iya. Bukan. Semua itu baru betul. petinggi surga adalah Tuhan bagi saya, pemimpin bagi sudah, saya. Oke, bukan itu yang kita bahas. Yesus mengatakan kalau ada yang bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Jadi kalau Kristus yang mengaku-ngaku sebagai Kristus, maka ajarannya bukan ajaran Kristus. Bukan itu. Ketika Paulus, ketika ada banyak memang Kristus palsu yang mengaku-ngaku sebagai jalan ke surga. Kata Yesus percaya atau jangan percaya. Tapi dia antikristus. Ya Yesus, Paulus lah itu. Muhammad itu antikristus. Dia mengaku juru selamat, tetapi dia antikristus. Apa yang jadi setiap yang mengaku juru selamat, apa yang Anda katakan? Bersaksi tentang Yesus. Apa yang Anda buktikan di dalam diri Nabi Muhammad bahwa dia antikristus? Coba. Ya, Muhammad adalah antikristus sebab Muhammad tidak berjunjungan kepada Yesus. Setiap orang yang tidak berjunjungan kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga, maka disebut antikristus. Contohnya Muhammad. Yesus, udah Anda turun, kau bikin stres, otakmu rusak. Jangan kau buat juga otakku rusak. Sudah rusak otakmu, kau juga buat saya rusak. Kau aja sendiri. Iya, ini ada Bro Rostrum, Abang Da, beliau dari Katolik. Siap. Yang sudah mempelajari Al-Quran. Bro Rostrum, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Bang Zuma. Sore Bang, sore. Iya. Masih tema yang kemarin Bang. Tapi teman-teman Kristen ini menyalahi Bibelnya sendiri dan menyalahi ajaran Yesusnya. Yesusnya mengatakan jangan percaya, malah mereka percaya. Itu ada narasinya sudah sampai kemana-mana Bang. Nah itu dia makanya. Ini saya dinaikkan nggak seru Kang Dito. Mungkin saya pendamping aja. Ya, tapi ndak afdol lah kalau ndak store KTP. Iya. Masya Allah. Masih menunggu apa, Bro Rostrum? Menunggu. Jangan sampai menunggu Yesus datang lah, nggak ada kesempatan nanti. Tapi ini keren ini Bang Zuma bikin topik itu yang betul-betul di dalam deskripsi mata kuliah kami kelolosan itu. Luar biasa ya Bang Zuma. Bikin semua kalang kabut ini.
Insya Allah. Ya kan Ya, gini tujuannya aja. untuk. Ya silakan Dinda. Bang Rusrum, dijadikan ini kesempatan Bang Rusrum untuk mempertahankan di dalam kekristenan. Saya rasa ini kita akan fair. Saya sebagai moderator, saya tidak akan ikut-ikut. Silakan Anda bebas mau apa tetap dengan tema yang sama atau yang lain, silakan Bang Rusrum, supaya lebih mendapatkan pencerahan atau hidayah itu bulat untuk menerima Islam. Silakan Bang Rusrum. Iya, kalau jelas itu ada sosok dua yang berbeda, itu betul sekali kalau kita lihat secara teksnya. Dan itu memang ada korelasinya bahwa sebelum Yesus pergi itu sudah berpesan kepada semua murid-muridnya, semua yang ada di situ pada waktu itu, untuk tidak mempercayai jika ada Mesias di sana, Mesias di sini, Yesus di sana. Itu betul sekali. Nah, memang di pertemuan Paulus ini kan juga masih kontradiktif sampai sekarang, ya kan, di dalam penelitian gitu. Jadi saya sangat setuju dan sepakat sekali bahwa di situ masih belum ada suatu kesimpulan final tentang Paulus ini bertemu dengan sosok siapa. Karena kalau Yesus sudah turun, padahal di ayat-ayat yang lain itu disampaikan bahwa Yesus akan turun dengan tanda-tanda, ya kan? Dengan tanda-tanda itu sudah banyak ayat. Bang Zuma sudah sering mengutip. Saya sepakat di situ. Itu Kang Dito. Nah, ini teman-teman Kristen ini itu terlalu nekat saja untuk memberikan suatu apologet yang tanpa dasar, gitu loh. Sedangkan ini di kalangan akademisi pun belum final, gitu. Nah, kenapa ini tidak disampaikan ke istilahnya ke khalayak umum? Ya memang itu kan untuk konsumsi akademis kan, telaah akademis gitu, bukan telaah dogmatis yang harus disampaikan kepada jemaat umum. Seperti itu sih. Kalau dari saya sepakat itu ada satu, nanti artikel-artikelnya kalau saya sempat saya akan tunjukkan tentang keraguan itu. Seperti itu. Anda sudah menyetujui, jadi Anda akanlah Pak Rusrum ya, begitu yang diperel ya. Ya, tapi karena tidak ada bantahan Abang Da, mungkin ini saya sedikit memberikan apa yang saya renungkan juga. Saudara-saudara Kristen banyak terkecoh dengan Yohanes 13:13 bahwa mengatakan di situ dari revisi TB yang pertama maupun yang kedua itu, aku guru dan Tuhan. Ternyata Yesus yang asli ini korelasinya justru ke Lukas 22 nomor 27. Dia adalah seorang pelayan. Begitu Abang Da, mungkin bisa Pak Rusrum juga mau silakan. Yesus yang asli ini dia mengatakan pelayan di tengah-tengah kalian gitu. Bukan Tuhan, tapi pelayan. Apakah ada Tuhan pelayan atau pelayan Tuhan? Ada. Tapi kalau Tuhan pelayan itu mustahil kan, begitu kan? Ya. Ya, silakan Abang Da. Iya, saya rasa teman-teman Kristen ini kan menjadi Kristen bukan karena data. Orang menjadi Kristen itu bukan karena, jadi pada masa proses pencarian, karena manusia itu kan punya tingkat intelijensi. Makhluk yang disebut manusia itu punya kecerdasan. Pada masa transisi antara cerdasnya seseorang dan berkeyakinannya seseorang tentang Tuhan, Kristen itu tidak mendasari dirinya dengan belajar. Jadi orang menjadi Kristen itu bukan karena proses. Berbeda dengan umat Islam. Umat Islam meskipun lahir dalam keadaan Islam, lahir nih dalam keadaan Islam, tapi umat Islam itu dari sejak kecil mereka membumikan di dalam tubuhnya Al-Quran. Contoh, ketika mereka kemudian masih kecil, mereka diajarkan menghafalkan surah-surah di juz 30 lengkap dengan terjemahannya. Artinya, mereka dididik untuk menjadi insan Al-Quran. Al-Quran menjadikan dirinya sebagai seorang muslim yang bertumbuh dengan insan Qurani. Sedangkan Kristen, jangankan level anak-anak, level
pendeta, pastor yang sudah bangkokan, sudah bau tanah sekalipun, mereka jauh dari Bible dan lebih cenderung kepada doktrin dan dogma saja. Ini yang membedakan kita. Sehingga pada nuansa bertemunya dua agama di meja akademisi, yang cenderung yang nampak di permukaan adalah Kristen selalu menyalahi data yang ada di dalam Bible itu sendiri. Karena kenapa? Itu tadi. Orang menjadi Kristen bukan karena data. Orang menjadi Kristen karena faktor keturunan. Karena faktor X. Kalau yang murtad. Bukan karena proses belajar. Tapi kalau di Islam, imannya bertumbuh berdasarkan dengan uraian Al-Quran yang sudah mendarah daging di dalam diri mereka. Jadi mereka membumikan Al-Quran itu sehingga hidupnya tidak pernah lepas dari Quran. Itu umat Islam. Sebejat apapun mereka, senakal apapun mereka, semalas apapun mereka ibadah, mereka akan tetap membumikan Quran di dalam dirinya. Tinggal menunggu masa di mana mereka mempraktekkan Quran itu. Nah, sedangkan Kristen ini adalah dua pribadi yang terpisah. Kristennya adalah Kristen, Bibelnya adalah Bibel. Tidak menyatu mereka. Maka kecenderungan saya mengatakan pendeta aja nggak paham Bibel. Yang mereka paham itu hanya kisi-kisi yang sifatnya duniawi. Menghantarkan kepada nasihat agar orang itu berbuat baik. Dari nasihatnya kemudian menghasilkan materi. Itu aja. Kalau Anda ke masjid, cari yang paling kumal. Cari sendal yang paling jelek dan yang paling murah. Saya yakinkan itu adalah sendal dari Pak Imam. Pemimpin ibadah. Sebaliknya kalau kita ke gereja, cari kendaraan yang paling eksklusif, paling mahal. Lihat di dalam. Ketika mereka berbaur, entah itu lagi bernyanyi, menari bersama, cari pakaian yang paling licin, pasti itu pendeta. Atau pasti itu adalah pastor. Atau mereka tinggal di pemukiman. Cari rumah yang paling bagus. Dapat dipastikan 90% itu rumah pendeta. Bandingkan dengan imam yang kemudian tinggal di pemukiman masyarakat. Itu fakta, itu real. Kenapa? Karena mereka beribadah tidak mengharapkan materi. Mereka berislam bukan mengharapkan materi. Mereka berislam karena mengharapkan apa yang menjadi keinginan mereka untuk bertumbuh menjadi orang yang beriman. Inilah pembedanya. Nah, sehingga ketika kami umat Islam mencoba untuk mengkanter tuduhan fitnahan orang-orang Kristen terhadap Islam, ya tentu selain kami bertahan, kami pun menyerang. Kenapa? Karena dua agama ini adalah agama tablik. Agama yang sifatnya memiliki nuansa syiar. Kristen diperintahkan jadikanlah semua orang menjadi Kristen. Islam diperintahkan serulah manusia seluruhnya kepada agama Islam. Diseru, disampaikan saja, disiarkan Islam itu tanpa ada unsur tendensi pemaksaan. Kalau di Kristen tidak, jadikan. Kalau ada kata perintah jadikan, harus. Jadikan beras ini menjadi bubur, harus jadi bubur. Tidak boleh tidak. Jadikan ini menjadi rumah, harus jadi rumah. Nggak bisa tidak. Kalau di Islam tidak, seru. Jadi kita hanya disuruh untuk menyampaikan, bertablik ria. Nah, oleh karena itu, ketika Kristen itu diperintahkan untuk melakukan penginjilan kepada seluruh makhluk, jadikan seluruh makhluk ini menjadi pengikut dari makhluk yang keluar dari kubur, kami umat Islam mempertahankan akidah kami. Kami nggak mau. Kami nggak mau. Meskipun Kristen melakukan segala macam cara untuk mengkristenkan kami. Kami tetap bertahan, tidak akan mau. Nah, salah satu tajuk pertahanan yang kami lakukan adalah membuka komal-komal seperti ini, mengajak saudara Kristen untuk silakan Anda paparkan kebenaran yang Anda punya. Silakan Anda sosialisasikan agama yang Anda punya. Sampaikan apa yang Anda menurut Anda adalah benar. Dengan pola angkat tema. Di Islam, apakah tema ini juga bisa diambil? Bisa. Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu, wa ma salabu, walakin syubbihalahum. Yang mereka salibkan adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Berarti ada dua.
Di Islam juga ada dua. Ada yang asli, ada yang diserupakan. Berarti ketika berbicara mengenai Al-Masih atau Kristus, Islam juga memiliki itu, Kristen juga memiliki itu. Permasalahannya di Islam, Islam tidak pernah bertentangan dengan iman Islam itu sendiri dengan kitab sucinya. Berbeda dengan Kristen. Kitab sucinya mengatakan jangan percaya, praktiknya percaya. Kalau di Islam perintahnya sholat, kami sholat. Perintahnya puasa, kami puasa. Perintahnya percaya, kami percaya. Percaya kepada Allah, kami percaya kepada Allah. Percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada Nabi, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari akhir. Percaya kepada takdir baik, buruk. Kami percaya, perintahnya percaya. Tapi kalau Kristen disuruh percaya, malah sebaliknya. Contoh, jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Praktiknya percaya. Kuduskanlah hari Sabat. Praktiknya batalin hari Sabat. Sunatkan kulubmu. Praktiknya jangan bersunat kulub. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Praktiknya burung merpati jadi ilah. Yesus anak manusia juga jadi ilah. Bahkan Kristus yang datang kepada Paulus pun jadi ilah. Semua dibantah. Apa yang diperintahkan menjadi perintah primer, itu dibantah semua. Ulangan 4, peliharalah Tauratku, peliharalah perintah-perintahku dan laranganku. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Praktiknya penambahan, ada yang disebut kitab Roma, Galatia, Filipi, segala macam dalil. Jadi ada penambahan-penambahan yang justru melanggar daripada perintah. Saya kira begitu, saudara. Silakan Dinda Dito. Ya. Saya buka pintu dulu. Siap Abang. Ya, Bang Rosrum, bro, ada tanggapan? Silakan. Iya. Untuk mungkin lebih menyampaikan pendapat kali ya, Bang Dito ya. Kang Dito. Ya, silakan. Jadi memang kami atau saya ini menempuh jalur agak berbeda dengan teman-teman ini ya, karena satu justru dari teman-teman apologet itu yang mengawalinya gitu, dan akhirnya organisasi kami juga menempuh jalur untuk revisi Bible gitu. Dan memang tadi Bang Zuma juga menyinggung dari kecil Muslim diajarkan tentang bahasa aslinya begitu kan. Nah, sedangkan di kami tidak. Kami itu dari kecil ya sudah terjemahan yang dirubah-rubah gitu. Justru kami dari kecil tidak tahu itu asal muasal bahasanya dari mana, kemudian kami tidak tahu itu perubahannya itu sudah berapa kali gitu. Jadi itu kami mengakui, dan ini teman-teman Kristen harusnya saat berapologet harus mengakui itu. Itu nanti akan lebih fair. Ini saya ngomong begini bukan untuk menghujat, tetapi memang ini suatu fakta, istilahnya apa ya, rahasia yang sudah diketahui oleh umum. Jadi kan ya mestinya disampaikan aja, jangan beropini sana sini. Justru kita nggak bisa menang melawan teman-teman Muslim dalam berapologet. Jadi kami mengakui ada perbedaan jauh ya antara TB1, TB2, kemudian di terjemahan-terjemahan tahun 50-an di buku-buku kami, di koleksi kami, di tempat kami juga ada. Dan itu betul apa yang disampaikan oleh teman-teman Muslim, bahwa kami tidak mengenal, istilahnya beginilah, kami tidak mengenal ibu kami tidak mengenal orang tua kami ini dari mana gitu. Tahu-tahu kami sudah besar dan ya sudah seperti ini gitu. Seperti itu Kang Dito. Dan ini mohon maaf pada teman-teman Kristen bahwa ini satu fakta. Mari kita berapologet dengan berangkat itu dari akar yang sama. Nah, itu nanti justru kita akan bisa mengakui. Kalau memang kita itu secara dogmatis gereja ataupun secara pengakuan Bapak Gereja bahwa kita punya 3 lah, kita punya kesetaraan 2 yang disetarakan lah, itu diakui di depan. Bukan jadi 1-1-3, 3-3-1. Kacau itu, Kang Dito. Demikian sementara dari saya.
Baik, Pak Rosrom sangat bijak sekali ya. Tapi ya intinya masih bertahan di kekristenan, itu mungkin ranah pilihan ya, free will. Tapi sebagai jemaat, kalau Pak Rusrum kan, Bro Rusrum kan sudah seminari kelihatannya, sudah gelar pastor ya. Apologet di dalam Katolik itu kan mereka Katolik menggunakan dalil di 1 Petrus pasal 3 nomor 15 dan nomor 16. Itu fakta bagi apologetik Katolik, tapi ini menyimpang dengan yang dilakukan oleh RK. Ini di luar itu Protestan memang tidak memiliki anjuran KGK maupun perintah gereja ya, atau Lumen Gentium. Cuman begini, Bro Rusrum, kalau kita berdiskusi mencari kebenaran ya antara dua agama ini, pastinya kebenaran itu yang dicari adalah yang hak, bukan yang benar-benar kebetulan, bukan. Tadi yang Bro Rusrum sampaikan adalah kebetulan, sampai tidak mengenal induk daripada kitab yang dikatakan kitab sucinya. Namun begini bro, di dalam Torah, kalau di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79, ada yang diubah-ubah, tapi masih ada kebenaran di dalamnya. Contoh, kalau Yesus mengatakan hanya diutus kepada Bani Israel dan memerintahkan murid-muridnya juga jangan sampai menyeberang ke kaum Samaria, melainkan tetaplah di domba-domba Israel yang tersesat, ya kan? Nah, ini yang kemarin Bang Zuma saya memberitahukan dalil bahwa yang sangat fundamental di dalam Torah, yang saat ini kelihatan masih perlu dibicarakan. Coba Bang Resrum, kalau Yesus memang diutus untuk kalangan Yakub atau Bani Israel, ada satu turunan dari Abraham yang akan memberitahukan hikmah seluruh bangsa di bumi. Itu merujuk kepada Rasulullah saya, Rasulullah kami, Baginda Muhammad SAW. Silakan Bro Resrum cermati di Kejadian 22 nomor 18. Mungkin sebagai tambahan untuk renungan dan pembelajaran. Mungkin dari situ silakan dipahami, dibacakan, silakan. Sambil menunggu Bang Zuma, silakan. Kejadian 22 ya Bang ya? Iya, Kejadian 22 ayat 18 dan 19 sebagai keterangannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Seperti itu kah? Yes, Berseba adalah tempat kediaman Abraham dan juga Nabi Ismail. Ya, begini Bang, ini kan saya dari sisi kritik teks dan kritik sejarah ya. Memang kalau kita melihat dari definisi Mesias itu sendiri, kita tidak bisa menutup bahwa Mesias sendiri diartikan kalau sekarang teman-teman yang menyimak ini mau googling atau KBBI atau mungkin AI, itu memang Mesias itu orang yang diurapi, utusan khusus dari Tuhan, bisa dijadikan sebagai raja. Ya itulah yang membuat kesalahpahaman tentang kata-kata tuan, guru, raja gitu. Nah, di sini ada satu kekeliruan dalam penulisan di Bible Indonesia ya, bahwa raja ini itu ditafsirkan sebagai raja yang di situ God gitu. Nah ini ada beberapa contoh ya. Nah untuk masalah kesinambungan antara keturunan Abrahamik sampai dengan Yesus itu kan memang ya dari sisi sejarah sudah fakta ya. Saya harus membahas yang bagaimana lagi gitu. Teman-teman jauh lebih tahu gitu. Nah, kembali lagi kepada tentang mesianik ya. Mesianik di dalam kekristenan itu kekristenan yang sekarang ya. Itu mesianik lebih memang mengarah kepada ritual-ritual yang dibawa oleh bangsa Romawi gitu. Tentang mesianik itu. Dan memang di situ ada alkulturasi budaya yang di situ
menjadikan satu dogma doktrin Bapak Gereja itu menjadi sedikit bergeser, menurut saya ya, sedikit bergeser. Seperti itu sih, Kang Dito. Mungkin dari teman-teman Kristen ada yang mau menanggapi atau menyanggah, silahkan. Ya, kita sabar dulu. Abang dah udah monitor, Bang? Udah, Dek. Siap. Iya. Kita sapa dulu Alexander. Selamat sore. Alexander Selamat sore, dibuka Bang. Iya, dari Kristen, Bang. Iya dulunya Bang, tapi masih dalam pergumulan. Oh, dalam pergumulan. Bukan Muslim kan? Bukan. Oke, siap. Ya, silakan Abang dah. Kita tadi bahas tipis mengenai Kejadian 22 ayat 18, Bang. Iya, Itu dari baik. Bang Rosrum. Silakan. Baik, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad diminta kemudian untuk beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, jadi di data Al-Quran menerangkan wa nahnu lahu muslimun, artinya bahwasanya seluruh nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel yang diceritakan kemudian di dalam Al-Quranul Karim itu kami beriman, kami percaya, dan menurut Al-Quran ya memang kami harus beriman kepada mereka. Kemudian kesimpulan ini bahwasanya kami beriman kepada ajaran yang datang kepada para nabi, dalam hal ini Bani Israel, diutus pada mereka nabi, diwahyukan beberapa kitab kepada mereka. Itu prosesnya kemudian berjalan. Ketika kami membuka Bible, kami menemukan ada data di Kejadian 22 nomor 18 itu. Di samping itu kami juga menemukan terkait dengan Kejadian 12 nomor 3 itu. Dan ini cakupannya membahas tentang ya Islam, Kristen, dan semua agama yang ada di muka bumi ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena polanya kita yang mengaku sebagai agama samawi, cerminan keyakinan kita itu adalah bahwa apa yang kita imani hari ini adalah hal yang menurut keyakinan kita itu memiliki sumber, yang mana sumber ini dari pencipta langit dan bumi. Nah, untuk itulah kemudian Islam tidak berdiri sendiri. Kristen juga kalau mau mengakui tidak berdiri sendiri silakan saja. Yang pada prinsipnya adalah di dalam Al-Quran ketika dikatakan wa nahnu dan kami muslim berserah diri kepada Allah, maka komponen ini itu dimiliki oleh para nabi dan juga masih kami temukan di dalam Bible. Berserah diri. Yesus juga berserah diri. Nabi Musa berserah diri. Abraham berserah diri. Daud, Salomo berserah diri. Oleh karena itulah cerminannya antara dua agama Islam Kristen itu bisa kita lihat. Kalau Al-Quran ya nanti saudara tidak percaya. Tapi kalau kita berbicara mengenai dalil yang tadi, Kejadian 22 nomor 3 misalnya. Siapa yang mengutuk aku akan mengutuknya. Siapa yang memberkati aku akan memberkatinya. Dan olehmu, bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Ini luar biasa nih. Yang kedua, nuansanya juga berbicara hal sama seperti itu. Kejadian 22 nomor 18 tadi. Oleh keturunan mula seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Kalau kita melihat struktur pengajaran Musa dan juga implementasi apa yang disebut firman atau kalam dari langit kepada dia, maka cakupannya hanya untuk Bani Israel tok. Dengan kata lain, ibarat meja makan, kita nggak diundang ke sana untuk makan. Lapar dong kita. Atau kita harus mencari makanan di luar sana yang tidak disediakan untuk kita di meja Abraham.
Atau sorry, di meja Musa. Cerminannya kepada Yesus pun sama. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa bukan untuk dunia. Bahkan Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Lalu bagaimana ceritanya dari keturunan Abraham bisa dunia ini mendapatkan berkat? Sedangkan Kristen datang itu unsur pemaksaan. Pemaksaannya di mana? Ada tembok yang begitu tinggi yang harus diseberangi oleh Kristen. Aturannya seperti itu. Tetapi Kristen curang. Kenapa curang? Karena menanggalkan petua-petua Yesus yang menjadi dasar ajaran Yesus kepada Bani Israel. Contoh yang tadi. Waspadalah kepada Kristus yang palsu. Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Yang dilanggar oleh Kristen, Kristen tidak mau peduli. Mana orang banyak itu? EGP. Yang pasti kami Kristen pengikut Kristus. Mereka tidak mencoba untuk menelaah dan bercermin. Mana pengikut palsu yang banyak ini? Adakah selain Kristen? Tak ada. Cuman Kristen di luar Yahudi yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Naifnya, Yesus di dalam tataran pengajaran kepada Bani Israel memiliki submateri dan kisi-kisinya jelas. Apa kisinya? Segala firman yang Yesus lontarkan dari mulutnya. Di antaranya adalah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Objek yang dikatakan ketemu di situ atau kamu atau kalian adalah Bani Israel. Berarti penyesatnya datang kepada Bani Israel. Mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Mengaku Mesias bertemu dengan Mesias di dalam bilik rahasia. Atau temeong dalam bahasa Yunani. Artinya bahwa hal-hal seperti ini harus ditabrak oleh Kristen. Sehingga yang terjadi adalah seakan-akan Kristen yang menyebar ke seluruh penjuru bumi itu adalah seakan-akan keturunan Abraham. Padahal bukan. Oleh keturunanmu, maka dunia akan mendapatkan berkat. Nah, mari saya urai polanya. Keturunan Abraham, Yesus. Kita sepakat itu. Berdasarkan kemudian Al-Quran, berdasarkan kemudian Bible. Kalau Yesus berarti saya pinjam itu adalah Nabi Isa alaihissalam dalam tataran diskusi kali ini. Artinya bahwa Kristen mengajarkan keturunan Abraham ini mati dengan cara dikutuk oleh Elohim untuk menebus dosa-dosa mereka orang Kristen. Sementara perintahnya adalah, penjabarannya adalah oleh keturunanmu dunia akan diberkati. Bagaimana bisa diberkati dengan kutuk? Galatia 3 nomor 13. Kemudian saudara, yang menghimpit ajaran Kristen di sini adalah pengakuan-pengakuan yang muncul di dalam kitab yang Kristen sendiri tenteng setiap saat. Contoh Ulangan 33 nomor 4. Apa yang dikatakan di situ? Hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Yakub. Adalah milik kepunyaan Ben Yakub, keturunan Yakub. Yeremia 31 nomor 31 sampai 34. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Di luar daripada itu tidak ada dalilnya. Kemudian Mazmur 147. Data nomor 19-nya. Data nomor 20-nya. Hukum-hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Kan nyekik. Artinya Paulus salah dengan pola pengajarannya berdasarkan Mazmur 147. Kenapa? Karena ajaran yang dikatakan Kristus telah mati dengan cara terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis. Pola ini sudah melanggar kaidah. Kenapa? Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Apa pula dia sibuk-sibuk mati untuk membebaskan Kristen dari Taurat? Gak ada nyambung-nyambungnya.
Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ketika dibatalkan, maka dibatalkan untuk si pemilik hukum, bukan untuk Kristen. Tapi lagi-lagi Kristen berasa Taurat tidak berlaku lagi. Sekarang bebas makan babi. Sejak kapan perintah larangan babi itu ada kepada Kristen? Gak ada nabi diutus ke Kristen. Nabiku, ya Tuhanku, larang Kristen makan babi. Mana dalilnya? Gak ada dalilnya itu, gak ada. Itu dibuat-buat sendiri oleh Paulus. Nah, inilah yang terjadi. Ajaran itu hanya untuk Bani Israel dan tidak diberikan kepada hukum kepada bangsa lain. Sedangkan nubuatannya oleh keturunanmu bangsa di dunia akan mendapatkan berkat. Sederhananya begini, saudara-saudara Kristen. Kalau Anda melihat seorang Kristen masuk Islam, maka lisannya akan basah setiap saat. Basah dengan pemberkatan kepada Abraham. Mereka akan sholat dan mereka akan mengucapkan apa? Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Wajib hukumnya dia membaca itu pada saat mereka sholat. Berapa kali umat Islam sholat dalam sehari? 5 kali minimal. Maaf bang, kepotong. Itu maksudnya apa bang? Artinya bang kalau di Indonesia kan? Berkah atas Nabi Abraham dan juga berkah Tuhan atas keturunan Abraham. Pemberkatan. Pemberkatan. Sama Hosana Abraham, Hosana anak Daud. Ya, jadi ketika dikatakan kemuliaan terhadap Abraham dan kemuliaan terhadap keturunan Abraham, kami menang 1 poin. Karena Kristen justru memproklamirkan terkutuknya keturunan Abraham di atas tiang salib. Sementara janji Allah, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kira-kira apa yang terjadi dengan umat Islam? Ketika pola keagamaannya siang malam sibuk, lisannya nih tembus ke kepala, di seluruh hati yang paling dalam. Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jelas itu. Jadi kami melakukan pemberkatan. Sebelumnya Nabi kami tidak pernah membaca dalil itu. Nabi Muhammad membaca kitab Kejadian, bikin deh dalam sholat begini. Enggak ada itu. Itu cerminan bahwa apa yang ada di dalam kaidah Islam tercermin dari ajaran yang menjadi ajaran yang lebih dulu datang. Nah sekarang kalau Indonesia penuh dengan umat Islam, maka Indonesia penuh dengan manusia yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham. Dan kalau itu terjadi, bumi Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kalau seluruh dunia ini penuh dengan umat Islam? Maka seluruh dunia ini akan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, mohon maaf nih, sebaliknya. Kalau orang Kristen ditanya, apakah Ismail itu anak sah atau anak tidak sah? Orang Kristen akan berlomba-lomba mengatakan Ismail adalah anak yang tidak sah. Seorang laki-laki memiliki anak yang tidak sah, berarti laki-laki itu pesina. Minimal bersina sampai anak-anaknya ada. Berarti dengan kata lain, Kristen telah mengutuk Abraham. Mengutuk di sini mencela, menghina, merendahkan. Barang siapa yang menghina, barang siapa yang mencela, barang siapa yang memburuk-burukkan engkau, maka aku pun akan memburukkan dia. Barang siapa yang mengutuk engkau, dalam bahasa Yunani katara, mengutuk, mencela, menghina, merendahkan, menghinakan, maka aku pun akan menghinakan, merendahkan, mencemarkan dia. Nah sekarang Kristen ditanya, wahai saudara Kristen, siapa Ismail ini menurut kalian? Kuda apa? Kuda liar. Keledai liar katanya. Apalagi anak zina, anak tidak halal, anak yang tidak dijanjikan, anak yang tidak diharapkan, anak dari budak, anak seorang gundi, anak yang dihasilkan dari ketidaksabaran Abraham. Apakah itu bukan penghinaan? Apakah itu bukan kutuk? Kutuk.
Jadi kalau Indonesia penuh dengan orang-orang Kristen, apakah Indonesia diberkati Tuhan? Tidak. Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati engkau Abraham, dan siapa yang memberkatimu akan aku berkati, siapa yang mengutukmu akan aku kutuk. Kristen demi untuk menaikkan titel, demi untuk menyanjung Kristus makhluk roh yang datang kepada Paulus ini setinggi Tuhan, mereka tak peduli menghina Abraham. Abraham mengajarkan sunat, Kristen batalin. Abraham mengajarkan menyembah kepada Elohim, Kristen batalin. Abraham mengajarkan kemudian untuk kurban hewan, Kristen batalin. Apakah itu tidak membenci ajaran Ibrahim? Benci. Mau sampai kapan Kristen melakukan hal tersebut? Sedangkan polanya jangan pakai Quran, pakai Bible. Perjanjian lama lah, atau perjanjian barunya orang Yahudi. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kalau orang Kristen ini memberkati Abraham, tak ada alasan dong. Sunat itu kan hanya diperintahkan kepada Abraham saja dan keturunannya. Nggak ada alasan. Kenapa? Karena kan kita ingin dapat berkat Tuhan. Dengan ingin mendapatkan berkat Tuhan, polanya apa? Memberkati Abraham, menyanjung Abraham, mengikuti milah Abraham. Nah ini satu hal kemudian. Saudara-saudara Kristen selalu bertanya, mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Orang Kristen yang belajar pasti tahu dan paham kalau kita berbicara mengenai Brit Milah. Brit Milah artinya perjanjian sunat. Al-Quran memerintahkan ikutilah milah Abraham. Ikutilah perintah sunat Abraham. Itu dalilnya. An-Nahl ayat 123. Nah, artinya bahwa ketika Abraham bersunat, kami sekelangan dengan Abraham. Kami sekelompok dengan Abraham. Sedangkan perintahnya di dalam Yesaya 52 nomor 1. Orang yang tidak bersunat tidak boleh sekawanan dengan domba Israel. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota suci Israel. Itu nggak boleh. Bahkan kalau kita lihat dalam Yehezkiel 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, endingnya di data nomor 9. Satu hal pelanggaran orang-orang Yahudi yang tidak bisa dilupakan oleh Elohim adalah memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadah. Orang Yahudi. Kata Tuhan di sana apa? Seluruh pelanggaran-pelanggaranmu yang dulu-dulu telah aku lupakan. Tapi satu pelanggaranmu yang tidak bisa aku lupakan dan sangat-sangat menyakiti aku. Apa itu? Engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadahku. Jadi bagaimana mungkin orang Kristen ini nanti di dalam datangnya Israel kedua, Israel baru, bisa sekalangan dengan domba Bani Israel. Sedangkan makan babi, tidak bersunat, tidak mandi junub, tidak tahir. Di dalam tubuhnya itu penuh dengan makanan yang diharamkan oleh kitab sucinya orang Yahudi. Jadi nggak bisa. Jadi ketika dikatakan oleh keturunanmu lah dunia ini akan diberkati. Siapa keturunan dari Nabi Abraham yang mendapatkan titah untuk mengajarkan ajaran Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub kepada seluruh dunia. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu siapa? Oh Paulus. Tunggu dulu. Kalau Paulus harus tanya dulu. Siapa yang memerintahkan dia ke seluruh dunia? Siapa yang memerintahkan dia untuk pergi ke seluruh bangsa? Itu dulu cari. Oh bukan bang, Yesus sendiri. Yang mana itu? Yang keluar dari kubur. Periksa dulu. Apakah itu betul Yesus? Yang keluar yang bangkit pada hari ketiga? Atau jangan-jangan itu adalah sibilisis? Periksa dulu. Data-data dulu kita harus uji. Kita uji kompetensi terhadap oknum tersebut. Kenapa dia mampu mendapatkan mukjizat? Dari mana mukjizatnya? Dari mana kekuatannya? Aku diberi kekuatan, aku diberi kuasa. Dari mana kuasanya? Harus dideteksi dulu. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Murid yang mana dulu ini? Muridnya siapa ini yang datang nih, yang keluar dari kubur ini? Apa kata Yesus tentang kebangkitan hari ketiga? Apakah itu tanda untuk angkatan jahat? Atau itu angkatan untuk orang yang selamat? Teliti dulu. Baru nyebrang. Karena kenapa? Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel.
Yesus mengatakan hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Bahkan orang yang bertemu saja dengan Yesus, wanita Kanaan, seorang ibu memohon untuk kesembuhan anaknya. Yesus katakan apa? Anjing, pemakan sampah. Apatah lagi kita yang bukan Bani Israel, yang tidak sesaman dengan Yesus. Apanya kata Yesus kepada kita ini? Makanya dia turun menjadi hakim untuk yang kedua kalinya. Karena ada yang terdakwa. Kenapa ada terdakwa? Yesus malu di hadapan Tuhannya. Kenapa malu di hadapan Tuhannya? Karena dia tidak pernah sekalipun terlontar dari lisannya, terlontar dari kisi pengajarannya, sembahlah aku, Tuhankanlah aku setara dengan Bapa. Adapun perkataannya aku dan Bapa satu di dalam misi, yaitu menjadi penyelamat bagi Bani Israel. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku tidak bekerja dari diriku sendiri, aku tidak seorang diri, sebab Bapa senantiasa menyertai aku. Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Bersama itu artinya dua. Sebab bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku satu, dan Bapa yang bersaksi tentang aku dua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti kalau aku tidak seorang diri, ada yang menemani aku. Ketika aku bersama dengan yang menemani aku, berarti aku berdua. Aku dan Bapa adalah dua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam dirinya. Jelas itu. Berarti Yesus pada hal ini tataran pengajarannya hanya untuk Bani Israel tok. Masih ada lagi domba di luar daripada kandang ini, di luar dari aule, kata Yesus. Yohanes 10 nomor 16. Siapa domba yang menurut Yesus di luar Yerusalem? Dia yang diterangkan dalam Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari sisa Bani Israel yang telah kubunuh, kuserakkan, kuhamburkan ke seluruh penjuru dunia. Itulah domba-domba Yesus yang di luar Yerusalem, yang di luar aule. Kepada dialah yang domba-domba di luar Yerusalem ini, Yesus berpesan pergi. Kalau dia ada di Indonesia, ke Indonesia. Cari keturunan Yakub di sana. Jangan cari orang Batak. Jangan cari orang Toraja, orang Manado, orang Papua, Flores. Jangan. Cari keturunan Yakub yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Pergi ke sana. Jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat. Apa itu domba-domba yang sesat? Yang sudah lupa pulang, yang sudah lupa kepada Elohim, yang sudah lupa kembali kepada Taurat, yang sudah lupa kembali kepada tanah perjanjian. Pergi, ajak mereka kembali, gembalakan mereka pulang kembali ke rumah. Tapi Kristen enggak. Selalu saja tampil, wah kami inilah dombanya. Dari mana domba orang darah Yakubnya enggak ada? Jadi begitu saudara, yang dimaksud di sana bahwa oleh keturunanmu harus ada antara Nabi Ismail kah atau Nabi Ishak. Nah, ternyata Yesus hanya untuk Bani Israel. Bagaimana dengan keturunan Nabi Ismail? Rupa-rupanya Nabi Muhammad diutus bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44. Aku wahyukan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menyampaikan kabar gembira tersebut kepada seluruh umat manusia, agar mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Kami bukan Bani Yakub, betul. Kami bukan Bani Abraham, yes. Kami bukan Bani Ismail, betul. Kami bukan orang Arab, ya. Tetapi Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Oleh keturunanmu seluruh bangsa akan mendapatkan rahmat. Nabi Muhammad diutus waman illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi berkat alam semesta. Yesus, aku diutus hanya kepada domba sesat dari Bani Israel. Dirubah oleh Yesus palsu, Kristus palsu.
Pergilah ke seluruh bangsa. Padahal Yesusnya mengatakan, aku hanya untuk Bani Israel. Nah ini saudara cerminan dari Kejadian 22 nomor 18 tersebut. Dan juga apa yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140. Silakan Dinda Dito, mungkin ada teman kita Kristen yang masih mau berdiskusi, pelan-pelan silakan dinaikkan. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya Pak Rusrum atau Pak Alexander, ada yang mau sampaikan Pak Alexander? Mau bertanya, kelihatannya Anda menyimak dari tadi. Melanjutkan diskusi atau mau mencari kebenaran Islam, silakan. Gini Bang, untuk penjelasan tadi dari Abang Juma sudah saya simak, tapi yang ingin saya tanyakan itu terkait pembahasan tentang Alkitab, di mana ada mengutip ayat 1 Korintus 11 tadi Bang. Nah di situ kan maksud saya apa ya, ada kawan-kawan Kristen yang lain juga yang ingin menjelaskan kan, tetapi kan Bang Juma menjelaskan ayat itu bahwa itu bukan terjemahan yang asli. Artinya Paulus mengakui dia sebagai Mesias, padahal dalam terjemahan yang terakhir itu kan dia mengajari umatnya untuk mengikuti Yesus Kristus. Maksud saya setiap kitab itu kan pasti ada terjemahan untuk memperjelas makna, nggak Bang? Kira-kira setiap kitab maksudnya. Itu jadinya ke tafsir. Maksud saya di Al-Quran ada nggak misalnya untuk memperjelas makna dalam ayat itu? Tafsir Bang, tafsir. Tafsir Bang ya. Iya. Oke, ini Bang, saya mau nanya tentang ini surah Al-Kautsar. Surah Al-Quran Al-Kautsar. Iya. Di situ kan ayat yang pertama ya Bang, huruf yang pertama tuh, Bang. Nah, di situ kan nggak ada tuh, maksudnya kalau saya baca terjemahannya begini, sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Iya. Nah, di dalam tulisan Arabnya itu kan nggak ada tuh kayaknya nama Nabi Muhammad itu, Bang. Nah, maksudnya berarti sama juga lah dengan kitab Kristen tadi yang maksudnya menambahkan tadi dalam konteks untuk memperjelas makna gitu, Bang. Iya. Tapi yang perlu, iya. Tapi yang perlu, ya. Silakan Bang, silakan Bang. Iya, Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika dikatakan inna a'taina kal kautsar, itu jelas bahwa ayat itu menjelaskan menuju kepada kamu. Kamu adalah orang kedua yang menerima wahyu dari sumber. Kamu di situ siapa? Bukan Nabi Isa, bukan juga Nabi Musa, tetapi bercerita tentang yang menerima wahyu saat itu. Dan saat itu yang menerima wahyu hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud di sana, meskipun tanpa penjelasan itu Nabi Muhammad, karena beliau yang menerima wahyu, beliau yang dijanjikan kemudian nikmat, maka yang dimaksud di sana adalah Nabi Muhammad. Itu tafsir yang tidak keluar dari kaidah, karena memang Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Artinya bisa juga lah dalam Kristen, karena Paulus kan memberitakan tentang Yesus itu sendiri, Bang. Maksudnya dia bukan mengakui dia sebagai Yesus, tapi dia memberitakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi dia berbicara tentang konteksnya tentang Yesus tadi, sama seperti Nabi Muhammad tadi. Maksudnya wahyu diberikan ke Nabi Muhammad. Seperti itu, Bang. Kalau begini, saudara. Kalau Anda ingin mengibaratkan dengan Nabi Muhammad dengan Paulus dalam tataran ini, maka ada oknum yang harus mengaku sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bergelar sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menerima Al-Quran. Al-Quran dijelaskan oleh beliau. Tidak ada yang menduplikat ajarannya dan mengatakan dirinya juga adalah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kami umatnya. Ketika diperintahkan sami'na wa ta'ana,
Atiullah wa atiur rasul. Kami taat kepada Rasul. Tidak ada di antara kami mengaku bahwa kami ini adalah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Paulus. Paulus di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Nabi Muhammad, atiullah, taatlah kepada Allah, dan taat jugalah kepadaku. Allah adalah Tuhan kita, aku adalah Rasul Tuhan kita. Dia tidak mengatakan, taatlah kepadaku sebab aku ini juga adalah Allah. Berbeda dengan Paulus sang Rasul. Tuhannya adalah Yesus, dianya adalah Rasulnya Yesus. Ketika Tuhannya terangkat ke langit, dianya yang mengaku Kristus. Sedangkan gelar Kristus itu hanya ada pada diri Yesus, selain daripada penyesat. Hanya ada dua, asli, palsu. Sekarang apakah Paulus ketika mengaku Kristus dia adalah asli? Dia adalah palsu. Kata Yesusnya, waspadalah kepada Kristus palsu. Siapa Kristus palsu ini? Yang mengaku Kristus selain daripada aku. Siapa itu? Ya Paulus, Bang. Jadi beda konteksnya. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Allah. Gelar Allah adalah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah Subhanahu wa ta'ala. Taatlah kepadaku sebab aku juga adalah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak ada di Islam. Makanya di Islam itu semurni-murninya akidah. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan 13 tahun hanya untuk sekedar memperkenalkan siapa Allah itu. 13 tahun, Bang. Hanya untuk mengajarkan Allah itu siapa, siapakah Allah itu, siapa Allah itu, siapa. 13 tahun. Beliau datang membawa risalah kenabian, menggembleng orang Arab di pada zamannya, sahabat-sahabatnya, untuk sekedar mentauhidkan. Apa itu mentauhidkan? Mengesahkan, menganggap Tuhan Allah itu tidak ada sekutu baginya. 13 tahun. Belum mengajarkan yang lain. Belum mengajarkan sholat, belum mengajarkan puasa, belum mengajarkan yang lain. Yang diajarkan terlebih dahulu adalah tauhid sebelum mengajarkan yang lain. Jadi bagaimana mungkin Nabi Muhammad mengaku Subhanahu wa ta'ala? Berbeda dengan Paulus. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias atau mengaku bertemu dengan Kristus, Paulus mengambil dua bagian tersebut. Mengaku bertemu dengan Kristus dan mengaku juga sebagai Kristus. Iya, Bang. Coba silakan. Gini, Bang, maksud saya kan sebelum pasal 11 itu kan ada penjelasan juga di pasal 12 itu, Bang. Maksudnya dia memberitahukan tentang Yesus melalui penguasaan Roh Kudus yang datang daripada Allah itu, kata dia kan. Dan dia mengajari jemaat waktu itu kan untuk maksudnya ya mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang datang daripada Allah Bapa itu sendiri, maksudnya gitu, Bang. Bukan dia mengaku dia Mesias, tapi dia, ini yang saya pahami aja, Bang, ya. Iya, silakan. Bukan dia mengatakan bahwa dia itu Mesias. Makanya diperjelas dengan terjemahan tadi, Bang. Nah, maksudnya itu. Konteksnya itu kan ada dari pasal 12 itu, Bang. Tapi ada hal yang menarik di sini. Yang menurut saya itu adalah kekosongan dalam studi kekristenan. Apa itu? Kristen lupa kalau Paulus itu tidak pernah mengirim surat kepada orang Indonesia. Itu dulu, Bang. Kalau Anda melihat 13 buku Paulus itu konsentrasinya bukan kepada seluruh umat manusia. Nah, ini dalam studi kekristenan atau pelajaran kristolog, Kristen itu saya yakinkan tidak belajar sampai ke sana. Paulus mengajarkan surat-suratnya itu kepada oknum-oknum tertentu. Bukan kepada litubayin linas, kepada seluruh umat manusia, bukan. Paulus mengajarkan hanya kepada oknum tertentu dan menggunakan bahasa tertentu. Maka pola kerangka yang harus kita pakai di dalam ilmu logika berpikir sehat. Paulus mengajarkan ajarannya kepada non-Indonesia, non-bahasa Indonesia. Maka fakta akan terpapar dengan jelas ketika orang Indonesia, dalam hal ini Kristen, jujur menyikapi keadaan itu. Apa itu? Kristen harus mencoba untuk kembali kepada original teks untuk merasakan apa nuansa rasa bahasa Yunani terhadap orang Yunani. Kekosongan itu kemudian diisi oleh Kristen
secara terstruktur, terorganisir, bahwa mereka harus mendiami keadaan di mana mereka harus dibalut dengan terjemahan dengan rasa Indonesia, dengan pola budaya Indonesia, dengan cerminan sebagai karakteristik sebagai orang Indonesia. Apakah pesan itu disampaikan Paulus dengan nuansa itu? Tidak. Maka beda dengan Quran. Harus kembali kepada pola, kembali kepada pabriknya. Apa tujuannya? Seperti apa kemudian cerminan di dalamnya? Penjabarannya seperti apa? Implementasinya kayak mana? Kalau Bible tidak, Bang. Nuansa yang ada di dalamnya jauh meninggalkan kemudian perahu yang menjadi tunggangan awal mula. Paulus menulis surat dari Paulus kepada jemaat yang ada di bla 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 bla. Apakah Anda ngerti? Apakah Anda paham? Paulus ketika menyurat misalnya ke Roma, apakah itu suratnya nuansanya hanya untuk orang Roma atau memang hanya untuk seluruh orang termasuk orang Indonesia? Tidak, Bang. Bukan. Nah, ini dia, ini yang perlu saudara paham. Jadi ketika berbicara mengenai 1 Korintus 11 nomor 1 tersebut, ya saya mengatakan ini saya ngambil data karena ketika saya mencoba untuk menyadarkan salah seorang dari saudara Kristen lawan diskusi saya bahwasanya Yesus berpesan agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, jawaban dia salto ke belakang dengan berkata yang dimaksud di sana adalah orang yang mengaku Kristus. Oke, kalau begitu jangan percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur. Karena makhluk yang keluar dari kubur ini mengaku Kristus. Jangan percaya kepada orang tersebut. Orang yang keluar dari kubur ini mengaku apa? Kepadaku diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kalau saya pertanyakan secara ilmiah, berdasarkan Bible, ilmiah ya, bukan berdasarkan pola akal-akalan, bukan. Secara ilmiah, apakah Yesus anak Maria menerima kuasa dari langit? Dari Tuhan? Kalau dengan kuasa Tuhan ya menerima, Bang. Di mana dalilnya? Yang menerima itu, Bang. Iya. Tapi kan Al-Quran sendiri juga mengakui itu, Bang. Tunggu dulu. Kalau di Al-Quran itu kan sebagai tanda kepada Bani Israel. Dia diberi kemudian kekuatan biiznillah, dengan izin Allah, membangkitkan orang mati biiznillah, membuat orang lumpuh kemudian berjalan biiznillah, orang kena sampar sembuh biiznillah dengan izin Allah. Diterangkan juga dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Lagi-lagi kita tersisi dong. Kristen tersisi dong, karena yang diseru orang Israel. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Perhatikan, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi, kekuatan yang dimiliki oleh Yesus itu tidak terlepas karena di dalam dirinya ada Tuhan yang menggambarkan kuasa tersebut. Makanya dia mengatakan apa? Makananku adalah melakukan pekerjaan yang aku lihat Bapa melakukannya. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lepas dari itu, Anda lihat dalam Matius 4, Anda tengok di dalam Lukas 4. Apa yang dikatakan? Hei Yesus, jika engkau menyembahku, maka dunia beserta segala kemuliaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu ucapan siapa? Ucapan iblis, Bang. Pertanyaannya, apakah Yesus terima? Menerima apa, Bang? Apakah Yesus terima ketika iblis menawarkan kuasa itu? Putus-putus suaranya, Bang. Maaf, Bang. Apakah Yesus terima ketika iblis menawarkan kuasa? Yesus, segala kuasa bumi dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu jikalau engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaan saya, apakah Yesus terima kuasa itu? Dia tidak diterima karena di dalam ayat itu menjelaskan dia dicobai oleh iblis kan, Bang. Dia nggak terima kan? Ya, dia tidak terima. Dia tidak terima. Berarti Yesus kembali ke style pabrik.
Apa itu? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kembali ke cetakan pabriknya. Dia tidak memiliki kuasa apa-apa. Dia hanya berkuasa ketika Elohim kemudian memberikan kuasa kepadanya untuk dia lakukan tanda-tanda dan mukjizat. Lihat kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala kekuatan yang aku lakukan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Ya, Sedangkan benar bang, dia mengatakan seperti itu karena dalam konsep keilahian dia itu kan memang konsep keilahian. Trinitas tadi bang, maksudnya itu bisa dianalogikan seperti air kan, air, es dan uapnya kan, maksudnya dalam satu entitas, tapi 3 pribadi seperti itu. Saudara, sadarkah Anda ketika Yesus menjadi manusia, dia sudah ada dalam dirinya 3 pribadi? Daging, roh, jiwa. Sebelum Yesus jadi manusia, ya belum bang. Setelah jadi manusia? Setelah jadi manusia ada, menjadi daging, menjadi roh, yang tapi dari manusia, tapi ada Sudah lagi 3? roh Allah tadi bang. Sudah 3 kan di situ? Roh di balik Yesus itu bang, maksudnya roh di balik tubuh Yesus itu, roh dari Allah tadi. Oke, sekarang begini. Ketika Yesus itu menjadi manusia, roh yang ada dalam dirinya ini 2 atau 1? 2 bang. Oh. Jadi Yesus memiliki 2 roh. Ya, roh yang daripada Allah itu sendiri, dan memang roh dalam bentuk daging dia itu sebagai manusia. Oh. Ya, sepemahaman saya sih bang, sepemahaman saya ini ya. Anda pernah baca Efesus, Filipi 1, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8? Apa bang? Filipi 2, nomor 6, nomor 7? Filipi 6. Iya. Ya, saya Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa orang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, pertanyaan saya, yang tadi mengosongkan diri siapa? Ya bang? Yang tadi mengosongkan diri siapa? Ya, Allah itu sendiri bang. Oke, berarti sudah ada Allah kan? Ya. Tidak ada Allah lagi kan? Kalau kita berpikir secara logika manusia ya memang nggak ada. Tapi kan kita berbicara kemahakuasaan dia bang. Dia kan punya kuasa, maksud saya. Loh, tadi dia mengosongkan diri. Tidak mempertahankan ketuhanannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi manusia. Berarti tadi yang adalah maha kuasa setelah menjadi manusia masih ada kuasanya enggak? Ya tetap masih ada karena dia maha kuasa bang. Mengosongkan diri, Anda paham mengosongkan diri? Ya kalau kita berlogika dengan akal, maksud saya ini karena kita berbicara konteks kemahakuasaan bang ya. Jadi tidak terbatas kan. Ya, kalau maha kuasa tidak terbatas, berarti dia tidak jadi manusia. Kalau menurut saya, justru karena dia tidak terbatas itulah dia bisa menjadi manusia bang. Ketika dia menjadi manusia, dapatkah dia kemudian menciptakan langit dan bumi kembali?